Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh desain ergonomis terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian birthday cake. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi kami. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Alisha, Aulia, Danar, Aulisna, dan Fatur. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, latar belakang mengapa penelitian ini penting. Alasan pertama yaitu tentang psikologi ekonomi dan perilaku konsumen. Nah, pengambilan keputusan konsumen itu sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan fisik. Desain produk dan tempat jual yang bisa kita kasih ke mereka bisa mempengaruhi cara konsumen berpikir dan bertindak dalam memilih produk yang ingin mereka beli. Lalu alasan kedua mengenai hubungan antara ergonomi dan psikologi ekonomi. Jadi, desain ergonomis yang baik dapat mempengaruhi pengurangan ketegangan fisik dan mental sehingga mempengaruhi kenyamanan konsumen dalam berbelanja. Penelitian ini tuh berfokus pada bagaimana desain ergonomis mempengaruhi keputusan konsumen. Misalnya dalam hal kenyamanan saat memilih produk atau berinteraksi antarmuka digital. Dengan perkembangan teknologi dan e-commerce, pemahaman tentang pengaruh desain ergonomis dalam proses pengambilan keputusan konsumen itu menjadi semakin penting, terutama untuk meningkatkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian untuk teori yang kami gunakan yaitu teori dari psikologi ekonomi dan juga ergonomi. Psikologi ekonomi mempelajari bagaimana motivasi, cara berpikir, emosi, dan persepsi kita itu mempengaruhi keputusan, terutama dalam hal membeli sesuatu. Salah satu teori pentingnya yaitu Prospect Theory oleh Kahneman dan Tversky. Yang ini menjelaskan bahwa cara pilihan disampaikan atau ditampilkan bisa sangat mempengaruhi keputusan. Misalnya, konsumen lebih cenderung memilih sesuatu yang terdengar lebih menguntungkan, meskipun sebenarnya hasilnya ya sama aja. Selain itu, konsep bounded rationality juga menunjukkan bahwa konsumen seringkali tidak sepenuhnya rasional, tetapi dipengaruhi oleh emosi, konteks sosial, dan bagaimana informasi tersebut itu disajikan. Ergonomi mempelajari bagaimana desain dapat dibuat nyaman dan efisien untuk manusia, baik dalam konteks fisik maupun digital. Dengan memahami kebutuhan fisik dan cara berpikir manusia, desain ergonomis mampu meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Misalnya, prinsip antropometri digunakan untuk memastikan ukuran meja dan kursi itu sesuai dengan tinggi rata-rata pengguna sehingga lebih nyaman untuk dipakai. Sedangkan prinsip biomekanika, contohnya itu diterapkan saat mendesain pegangan cangkir agar tidak licin dan mudah digenggam. Model seperti SRK Framework atau SRK Framework serta ergonomi fisik dan kognitif membantu menciptakan desain yang relevan dengan kebutuhan pengguna sehingga mempengaruhi keputusan mereka termasuk saat memilih produk seperti birthday cake. Di sini kami menggabungkan dua pendekatan ini untuk memahami bagaimana desain ergonomis dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Dengan mengacu pada teori psikologi ekonomi dan ergonomi, kami berharap dapat mengeksplorasi hubungan antara kenyamanan fisik serta keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya adalah desain perencanaan. Nah, untuk membangun bisnis kekinian lewat digital platform, hal-hal yang harus diperhatikan adalah beberapa. Yang pertama adalah identifikasi target pasar, yaitu langkah awal dalam membangun bisnis kue kekinian adalah mengenali target pasar tersebut, yaitu anak muda, khususnya remaja dan dewasa muda yang aktif di media sosial. Kelompok ini cenderung mengikuti tren seperti Korean cake dan milk crepes, sehingga penting untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera mereka, baik dari segi rasa, estetika, maupun kemasan. Selain itu, memahami kebiasaan belanja oleh mereka termasuk platform yang sering mereka gunakan, serta faktor-faktor seperti rekomendasi teman, ulasan pelanggan, dan promosi menarik dapat membantu mempengaruhi keputusan pembelian mereka secara aktif. Nah, yang kedua adalah desain penggunaan platform e-commerce. Desain platform e-commerce tersebut itu harus menarik dan fungsional, menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen. Nah, UI ini atau antarmuka pengguna harus dibuat secara intuitif dengan navigasi yang sederhana seperti kategori produk yang jelas, tampilan visual yang memikat. Selain itu, ergonomi platform seperti ukuran tombol, warna, tipografi perlu dirancang agar nyaman digunakan terutama
Dalam perangkat seluler, elemen ini membantu menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan sehingga meningkatkan peluang pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah, yang ketiga adalah strategi pemasaran digital. Pemasaran digital yang efektif dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform seperti media sosial seperti Instagram, TikTok, serta konten visual yang lain seperti video proses pembuatan kue, hasil karya yang estetik, serta testimoni pelanggan dapat menarik perhatian calon pembeli. Selain itu, bekerja sama dengan influencer yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda dapat memperluas jangkauan pasar. Narasi autentik dan influencer itu mampu menciptakan kepercayaan sekaligus mendorong minat untuk mencoba produk kue yang ditawarkan. Baik, poin selanjutnya adalah desain kemasan menarik dan ramah lingkungan. Nah, kemasan dari suatu produk bukan hanya berfungsi untuk melindungi suatu produk dari kerusakan, tetapi juga untuk menjadi salah satu daya tarik secara visual. Dengan mengembangkan desain kemasan yang mengikuti perkembangan zaman akan menjadi salah satu strategi untuk menarik minat dari pelanggan. Nah, kemasan yang unik ini akan menjadi salah satu daya tarik dan juga poin plus yang menjadi ciri khas dari suatu produk ini. Tetapi dalam pemilihan bahan untuk menjadi bahan dasar kemasan produk ini juga harus mempertimbangkan kelayakan kemasan produk seperti menggunakan bahan yang ramah lingkungan untuk menarik perhatian dari pelanggan yang peduli terhadap isu lingkungan. Baik, poin selanjutnya adalah mengadakan promosi dan diskon pada momen spesial atau setiap hari tertentu. Nah, dengan mengadakan penawaran khusus berupa diskon atau promo khusus bagi pelanggan pada saat momen spesial seperti hari jadi atau ulang tahun pelanggan ataupun juga pada hari-hari besar tertentu juga menjadi salah satu strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Baik, untuk poin yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan melalui chat online dan tawaran opsi personalisasi produk. Dengan menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui chat online baik di website ataupun di media sosial dari suatu produk ini untuk menjawab pertanyaan atau menangani keluhan yang dialami pelanggan selama melakukan pembelian pada produk ini. Nah, selanjutnya juga menawarkan opsi personalisasi pada produk seperti pemilihan rasa ataupun dekorasi khusus untuk acara tertentu. Yang terakhir, hasil yang diharapkan. Apa yang diharapkan dari penelitian ini? Yang pertama, peningkatan pengalaman pengguna. Diharapkan bahwa desain yang lebih ergonomis, baik dalam konteks fisik maupun digital, akan menghasilkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan efisien bagi konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, pengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini mengharapkan temuan yang menunjukkan bahwa konsumen yang berinteraksi dengan desain yang lebih ergonomis akan lebih cepat mengambil keputusan pembelian dan lebih banyak membeli produk. Yang ketiga, implikasi bagi bisnis. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengusaha dan perancang produk untuk mengoptimalkan desain toko dan situs web mereka, menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan, dan mengurangi kebingungan atau ketegangan yang dialami konsumen. Yang keempat, arah penelitian selanjutnya. Jika hasilnya positif, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh ergonomi dalam konteks lain, seperti dalam iklan atau branding, serta implikasi jangka panjang terhadap perilaku konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan konsep psikologi ekonomi dengan desain ergonomis, memberikan panduan praktis bagi industri untuk meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen. Sebagai temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengusaha dan konsumen, serta membuka peluang penelitian lebih lanjut di bidang ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.